Tidak ada kata indah yang bisa mewakili perasaan Hana. Tidak ada kata-kata yang bisa menerjemahkan kebahagiaan wanita itu, kecuali kalimat bersyukur yang ia ucapkan sambil berlutut memohon kebaikan dari Sang Pencipta. Bulir air mata mengalir di pipi wanita yang masih tampak cantik di usia hampir 50 tahun itu. Akhirnya, setelah bertahun-tahun rasa khawatir menghinggapi jiwanya bagai rantai belenggu, hari ini perasaan itu terbebaskan. Anak yang sedari lahir ia besarkan dengan penuh kasih sayang, yang kini tengah menjemput kebahagiaan bersama seseorang yang menjadi bidadari penyelamat hidupnya dari kehancuran. Mukjizat Tuhan memang benar adanya. Tuhan menampakkan kuasanya. Rasanya mustahil, tapi Tuhan memberikan jalan agar cinta itu kembali kepada pemiliknya. Aku sangat bahagia, sayang. Putra kita akan menikah. Hal yang aku impikan selama hidup akan menjadi kenyataan. Melihat Elang menemukan kebahagiaan dan terlepas dari kehidupan hitam yang pernah dilakukannya, Hana terisak lirik saat mengintip dari pintu ruangan rias di rumah pribadi keluarga Danupraja di sebuah pulau pribadi milik mereka. Aku juga bahagia, sayang. 6 bulan lagi rumah kita akan semakin ramai karena kelahiran ketiga cucu kita. Aku juga bahagia. Kali ini Ramapati tidak bisa menahan rasa haru hingga menitikkan air mata. Semua begitu membahagiakan. Mereka berjalan menemui Dirgantara Abiyaksa yang saat itu tengah duduk ditemani Felix. Felix masih merasa syok dengan pernikahan mendadak Elang dan Alana ini. Tetapi ada kebahagiaan yang pria itu rasakan ketika dengan lantangnya Ramapati mengatakan jika hari ini adalah hari pernikahan kedua putranya. Apakah yang lebih membahagiakan dari itu? Apakah kamu tidak ingin berganti jas, Felix? Hana memindai penampilan sahabat putranya yang sudah dianggapnya sebagai putranya sendiri itu. Aku tidak ingin memakai jas yang berwarna sama dengan yang digunakan putramu, Bibi. Felix menjawab dengan cengiran. Terserah kau saja. Thea sedang dirias bersama Alana. Penata rias agak kesal dengan ulah gadis kecil itu karena beberapa riasan tidak sesuai dengannya. Astaga, maaf karena membuat mereka kesal tentunya. Felix merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa, mereka sudah kamu bayar mahal. Lagi pula, ulah gadis itu sangat menghibur. Sudah dipastikan jika hidupmu akan penuh warna, Felix. Hana mengucapkan kalimat itu dengan tulus. Dirga, apakah kamu bahagia? Ramapati mendekati sang sahabat yang sudah menjadi besanya itu. Tentu saja, Ram, aku sangat bahagia dan semua ini berkat dirimu. Dirga mengulas senyum lega ketika tadi malam Elang menghubunginya terkait pernikahan mendadak ini. Pria itu bahagia karena putri yang sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dan kini menemukan kebahagiaan bersama pria yang dicintainya. Semoga setelah ini Alana bisa berbahagia, ucap Rahmapati ketika tatapan matanya berhenti pada sosok seorang gadis yang berada di samping Alexander Darwin. Bukankah dia dokter yang menangani kehamilan Alana? Rahmapati menoleh ke arah Felix. Iya, Paman. Elang pasti sengaja membawa Dokter Lucia karena ingin memastikan kondisi Alana tetap aman selama di sini. Felix menjawab dengan yakin. Tidak ada yang tahu jika keberadaan Dokter Lucia di sini adalah ajakan Alexander Darwin atas nama balas budi. Tuan Besar Danupraja, Tuan Muda Danupraja dan asisten Tuan Muda Danupraja, ketiganya memang makhluk yang luar biasa licik. Alana Kezia Louis saat ini tengah dirias oleh make up artist terkemuka, sapuan make up flawless
Sapuan make up flawless pada wajahnya membuat wajah cantik itu terlihat semakin mempesona. Seluruh tim make up artis terhipnotis oleh kecantikan nona muda Danupraja ini. Mereka yang sempat mendengar hubungan Erlangga dan Alana kini mulai mengerti kenapa Elang akhirnya tetap memilih gadis muda ini sebagai pendamping hidupnya. Tidak berlebihan, gadis ini benar-benar seperti Dewi kecantikan. Aura mempesona memancar dari wajahnya yang bersinar oleh aura positif. Sementara itu gadis muda bernama Thea itu dirias di kamar sebelah dengan tim make up yang berbeda. "Sudah selesai Nona, Anda terlihat sangat cantik," kata salah seorang wanita yang menjadi tim make up dengan nada tulus sewaktu memakaikan tiara berbahan berlian dengan rangkaian bunga lili segar di sekeliling rambut Alana. Sesuai permintaan Alana, gadis itu tidak ingin rambut panjang disanggul. Mereka mengepang bagian pinggir rambut Alana dan menatanya melingkar seperti sebuah bandul. Tatanan rambut kesukaan Alana saat masih remaja. Meskipun sederhana, gadis itu terlihat seperti princess dalam kisah negeri dongeng, cantik, alami, dan anggun. Gaun pernikahan mahal model Sabrina tanpa ekor itu begitu pas di tubuh Alana. Seikat bunga lili segar khusus dibawa dari Australia. Atas bunga itu dipetik dari kebun milik Bibi Molly di kediaman Louis. Alana duduk di atas kursi roda di depan cermin, melihat pantulan cantik dirinya. Gadis itu tersenyum. Semua akan dimulai sesaat lagi. Apapun yang terjadi, dia hanya harus berusaha menjadi penampil yang terbaik. Gadis itu memejamkan mata dan menyatukan jemarinya. Berdoa, ia melihat wajah ibunya begitu dekat dengan pikiran dan hatinya kali ini. Tapi semalam ibunya hadir dalam mimpinya, memberinya seikat bunga lili dan mengusap kepalanya penuh kasih sayang. Semalam ia memang tertidur lelap hingga tidak tahu bahwa setelah bangun tidur Elang akan memberinya kejutan seperti ini. Pria itu sungguh tak terduga, dan Tuhan benar-benar memberi petunjuk lewat mimpi bahwa ibunya merestui pernikahan ini. "Nona, persiapan sudah siap. Asisten Alex menghubungi saya agar Nona segera keluar. Tamu undangan sudah datang." Salah satu tim make up itu memberitahu. Untuk sesaat Alana berusaha mencerna kata-kata wanita itu. Tamu undangan, bukankah mereka hanya akan menikah di gereja? Siapa yang wanita maksud sebagai tamu undangan? Apakah Dr. Felix dan Nona Meklon, atau mungkin seluruh pekerja di rumah Danupraja? Bahkan Alana tidak tahu seperti apa situasi di luar rumah. Elang melarang dirinya melihat keluar demi satu kejutan. Sementara itu, di luar rumah pribadi mereka di pulau ini, tamu undangan dari berbagai kalangan telah hadir. Ada beberapa tenda raksasa yang disiapkan mengingat pesta pernikahan akan dilaksanakan dengan konsep garden party. Beberapa orang berpakaian resmi tampak memantau seluruh tempat, memastikan tidak ada pengganggu sekecil apapun. Alat komunikasi earpiece terpasang di telinga beberapa orang. Semalam Ramapati Danupraja sudah menghubungi petinggi di masing-masing perusahaan miliknya untuk menghadiri pernikahan sederhana putranya, sekaligus mengumumkan jika hari ini adalah libur mendadak perusahaan. Tuan Alex, ternyata benar jika Tuan Muda Erlangga itu sangat kaya. Lucia yang sejak tadi menempel di samping Alex akhirnya berkomentar ketika melihat betapa megahnya dekorasi yang dipasang untuk acara pemberkatan dadakan ini. Tuan L memang kaya sejak lahir, Nyonya Hana juga bukan wanita sembarangan. Beliau itu adalah putri satu-satunya petinggi klan di Paris. Alex menjawab dengan nada datar, tapi tatapan matanya terpaku pada wajah Lucia yang hari ini terlihat sedikit murung. "Kenapa terlihat bersedih? Apakah sebenarnya kamu tidak suka?"
ikut denganku. Alex memastikan, ya tidak kenapa-kenapa. Aku harus pulang ke negaraku 5 hari lagi. Berharap orang-orang yang disuruh ayahku tidak datang ke negara ini dan menemukanku. Aku sudah nyaman dengan kehidupan yang kujalani sekarang. Ada nada sendu terselip di antara kata-katanya yang diucapkan dengan tersenyum. Jangan khawatir, seorang ayah tidak mungkin tega membuat hati putrinya terluka. Bicara jujur saja pada orang tuamu jika belum siap, ucap Alex yang sebenarnya merasakan sesuatu yang tidak biasa dari dalam hatinya. Asisten Alex, ya, apakah aku boleh meminta satu permintaan yang sangat besar padamu? Aku berjanji setelah ini akan bersedia membersihkan apartemenmu selama setahun dan tidak perlu digaji. Apa yang bisa kulakukan? Sebenarnya hati pria itu juga berdebar. Apakah Anda bisa menemani saya pulang ke Beijing dan mengatakan pada ayahku jika Anda adalah calon suamiku dan saat ini aku sedang mengandung bayi laki-laki? Alunan lembut suara penyanyi diiringi musik piano terdengar ke seluruh penjuru tempat diselenggarakan pernikahan putra raja bisnis Erlangga Danupraja dan nona muda keluarga Louis. Seluruh tenda yang telah dipasang dihias dengan bunga lili segar beserta bunga hidup lain yang didatangkan khusus dari Australia, tempat kelahiran gadis itu. Semua serba mendadak dan eksklusif. Seluruh pandangan hadirin mengarah pada satu titik, seorang gadis bergaun pengantin yang berada di atas kursi roda yang didorong oleh seorang pria berpakaian formal. Mark, dia datang tadi pagi atas undangan Elang untuk membawa Bibi Molly dan suaminya. Kursi roda itu didorong melewati karpet merah yang terbentang memanjang menuju altar. Semua terpesona menatap takjub calon pengantin wanita yang terlihat seperti putri dalam kisah putri dan pangeran. Sangat cantik, sungguh sangat cantik. Tubuh rampingnya berbalut gaun pernikahan indah dengan riasan yang memanjakan mata hadirin, terutama kaum Adam. Meskipun berada di atas kursi roda, sama sekali tidak mengurangi pesona gadis itu. Di antara para hadirin yang datang, terlihat sosok dokter muda yang berdiri di kursi depan dengan pandangan tenang. Cinta itu melepaskan, dan ia telah melakukannya, melepaskan rasa cintanya pada gadis istimewa itu, melepaskan harapannya juga, melepaskan rasa kecewanya, dan kini cinta itu perlahan memudar, tergantikan oleh cinta lain yang lebih hidup dan penuh hasrat. Tidak ada luka yang bisa sembuh dalam sekejap, tapi pria itu yakin kebahagiaannya memang telah disiapkan dengan jalan yang tidak diduga. Ia merindukan gadis kecil calon ibu dari anaknya itu. Alana menatap ke sekeliling tempat. Semua yang ia lihat melebihi ekspektasinya. Dekorasi bunga yang indah, tenda-tenda besar berhias bunga lili juga ada. Sekitar 200 tamu yang datang di hari pernikahan ini. Apakah Elang adalah iblis jelmaan para dewa? Bagaimana mungkin pria itu bisa membuat pesta seindah ini dalam hitungan sekejap? Ia merasa berada dalam suasana pernikahan indah di sebuah istana dongeng. Semua yang Alana lihat sekarang adalah semua hal yang Alana impikan saat kisahnya dan Elang dimulai saat itu. Senyum gadis itu mengembang menatap sosok seorang pria yang datang, kemudian berjongkok di hadapannya, memberinya kecupan di kening dengan kecupan dalam, kemudian mengelus bagian kepalanya dengan penuh cinta. Sesaat Alana merasa ingin menangis karena terlalu rindu dengan pria ini. Dirgantara menggantikan Mark mendorong kursi roda. Satu persatu Alana menatap orang-orang yang berada di deretan kursi depan. Pandangan matanya terkunci beberapa detik saat menatap Dr. Felix. Alana merasa tidak enak hati karena pernah mengatakan hal buruk kepada pria itu. Ia berjanji akan minta maaf setelah acara ini berakhir. Tidak banyak orang yang bisa Alana kenali wajah-wajah wanita dengan penampilan glamor dan juga pria-pria berpakaian resmi. Tidak mungkin mereka datang tanpa undangan. Alana yakin
mereka adalah tamu yang diundang oleh ayah mertuanya. Tidak ada wajah Arumi, tidak ada wajah Andrea. Tidak mungkin Elang mengundang mereka hadir di pernikahannya. Tapi Alana melihat wajah yang begitu ia kenal. Dr. Lucia yang tampak serasi berada di samping asisten Alex. Mereka terus melangkah menuju altar tempat acara pembekatan digelar. Alana menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Altar gereja telah disulap menjadi tempat yang begitu indah dengan sebuah dekorasi 100% dari bunga lili segar. Mata gadis itu berkaca-kaca. Kejutan ini membuat dirinya syok, berkali lipat syok. Elang telah mewujudkan semua impiannya. Meskipun sedikit terlambat, tapi Alana bahagia. Pria itu membuat pernikahan ini terlihat istimewa. Pria itu berdiri di sana, di hadapannya, tubuh menjulang tingginya terlihat begitu menawan dengan setelan jas berwarna putih. Aura, ketampanan dan keperkasaan menguar dari tubuh dan wajahnya yang terlihat bahagia. Apakah benar bahwa yang terlihat itu adalah kebahagiaan? Tentu saja Elang pasti bahagia karena rencananya berjalan sebagaimana mestinya dan dirinya juga bahagia. Di antara dirgantara beranjak menuju samping kursi roda, pria itu menatap suami putrinya dengan tatapan penuh pengharapan, berharap agar pria yang menikahi putrinya ini bisa memberikan kebahagiaan kepada Alana sampai akhir hayat. Aku serahkan putriku, Grace Alana Kesia Louis, kepadamu, Erlangga. Meskipun aku tidak ikut membesarkannya, tapi darahku yang mengalir dalam tubuhnya. Aku adalah ayah yang selalu berharap atas kebahagiaannya. Cintailah dia, sayangilah dirinya sebesar cinta yang ia miliki kepadamu. Lihatlah dirinya sebagai cahaya yang membersamai langkah kalian menuju kebahagiaan sejati. Dirgantara meletakkan telapak tangan Alana di atas telapak tangan Elang yang sudah berjongkok di hadapan gadis itu. Alana menatap pria itu, matanya berkaca-kaca. Meskipun momen ini bukanlah momen kedekatan mereka yang pertama, tetapi momen ini adalah momen kedekatan yang menyertakan hati di antara keduanya. Juga Tuhan. Elang menggenggam telapak tangan mungil yang terasa dingin itu, menyalurkan rasa hangat ke seluruh tubuh Alana yang bergetar oleh rasa haru. Pria itu mengangguk, seakan memberi isyarat bahwa semua akan baik-baik saja. Elang mendorong kursi roda, berjalan ke arah seorang pendeta yang telah Alex tunjuk untuk memberkati pasangan Tuan Muda Danupraja dan Nona Muda Danupraja. Keduanya mengangguk sopan pada sang pendeta. Atas nama Tuhan yang Maha Esa Kuasa, saya sebagai utusan Tuhan Bapa di surga memberkati cincin pernikahan suci ini sebagai lambang pengikat cinta dan kesetiaan dirimu, Edward Abelio Erlangga Danupraja dan Grace Alana Kesia Louis. Pendeta yang sudah berumur itu mengambil cincin pernikahan kedua calon mempelai. Semua orang terpaku pada pasangan yang akan segera mengucapkan janji pernikahan mereka. Bibi Molly, wanita yang telah merawat Alana sejak bayi itu, telah menghabiskan satu kotak tisu besar untuk menghapus air matanya. Tuan Erlangga, sematkanlah cincin ini pada jari manis Nona Alana dan ucapkanlah janji pernikahan Anda di hadapan Tuhan dan para hadirin yang terhormat. Elang menerima cincin yang telah diberkati. Pria itu menatap gadis cantik di depannya, berjongkok meraih tangan gadis itu dan menyematkan cincin berbahan emas putih model sederhana pesanan Alex ke jari manis istrinya dan akan menjadi istri sempurnanya setelah ini. Elang merasakan tangan lembut gadis itu bergetar. Seluruh alunan musik dimatikan. Semua orang berdiri menanti detik-detik pengucapan janji kedua calon mempelai. Elang berdiri berhadapan dengan istrinya di atas kursi roda, saling tatap dan kemudian pria itu menarik nafas panjang. Hal seperti ini membuat tubuhnya sedikit tegang. Tuhan melihatnya, seorang pria yang pernah terperosok dalam lembah nista dunia, kemudian bangkit menjadi lebih baik setelah menemukan cinta. Di sini ia akan mengucap janji suci yang membawa nama Tuhan di dalamnya.